kabarnya kita udah lama gak ketemu ya? Alhamdulillah baik Bu. Waktu itu udah lama ya, waktu bagi rapor ya terakhir ketemu ya Bu ya? Iya. Moga Bu duduk. Aduh iya makasih Bu. Ya. Iya, moga duduk. Oke baik Ibu, terima kasih sebelumnya udah berkenan untuk datang ke sini ya Ibu ya. Ibu saya makasih banyak ya Ibu udah ngeluangin waktu gitu ya buat Sama-sama. ngobrol sama saya. Biasa kalau orang tua mah ada berkesah gitu ya Bu. Ibu nggak apa-apa gitu. Untuk akhirnya kita lebih paham lagi gitu ya ini mengenai apa. Nah Ibu mungkin boleh dilihat dulu, ini adalah satuan layanan yang saya buat. Jadi Ibu boleh baca dan jika Ibu sudah setuju gitu ya, jadi Ibu boleh langsung tanda tangan di belakang. Iya iya. Di mana itu tanda tangannya maaf? Sini ya Bu ya. Ya. Udah, saya juga akan tanda tangan gitu ya. Oh, Jadi iya. kita jadi udah persetujuan bareng-bareng. Iya iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu tadi ya sebelumnya gitu. Jika memang Ibu tadi sudah paham terkait apa yang kita akan bahas sekarang, kita langsung mulai aja mungkin Bu ya. Nah, sebelumnya sebenarnya saya di sini tuh mau mendengar lebih banyak dari Ibu terkait apa yang Ibu pikirkan, apa yang Ibu rasakan melihat anak Ibu yang mengalami kesulitan, terutama dalam pembelajaran dan pendidikan. Apa yang Ibu khawatirkan boleh Ibu sampaikan di sini. Dari mana mulainya saya bingung ya Bu ya. Jadi ini Bu, waktu awal tahun Ibu tuh kan udah minta hasil konseling dari psikolog. Nah itu udah ke psikolog. Memang pas saya lihat itu hasilnya Raja itu didiagnosanya ada disleksia. Nah disleksia tuh saya sebenarnya nggak paham ya Bu, kurang paham awam gitu Bu. Cuma ternyata kalau saya browsing gitu ya Bu, itu tuh sulit belajar. Tapi memang kalau saya lihat Raja di rumah Ibu kalau dikasih PR ya sama Ibu, itu tuh kalau misalnya yang nempel-nempel, yang gambar-gambar gitu ya, dia mau semangat gitu, apalagi yang mewarnai, yang krayon gitu ya Bu ya. Cuma kalau misalnya dikasih yang bentuknya cerita Bu, yang ada tulisannya panjang gitu, kabur Bu, Gak mau dia? Gak mau, ditanya sama saya misalnya kenapa nggak mau, nggak bisa bacanya katanya gitu. Kan maksudnya usianya Bu udah harus bisa gitu ya, udah harus bisa baca gitu ya Bu. Saya tuh udah setiap malam Bu saya udah coba semuanya biar mau gitu anaknya ya, biar bisa baca gitu. Cuma lama-lama juga kesel Bu sayanya gitu, karena kan memang nggak ada perkembangan gitu. Nah, saya kesini tuh Bu pengennya gitu, bisa enggak Bu kalau misalnya Raja dikasih OS aja sama Ibu gitu. Jadi kalau pulang sekolah jangan dipulangin dulu gitu Bu, kasih tambahan aja dulu gitu biar ada perkembangan lah gitu. Saya juga kasihan Bu liatnya kayak ketinggalan sama teman-temannya gitu, apalagi usianya kan udah harus bisa baca gitu. Itu sih Bu. Oke baik Ibu, saya merasakan gitu ya gimana rasanya khawatir ngelihat anak kesulitan belajar, ngelihat anak susah gitu ya untuk membaca. Itu memang jadi kekhawatiran tersendiri gitu bagi orang tua. Namun Ibu, sebelum akhirnya kita jauh-jauh bahas ke les, bahas ke kursus, melihat dari hasil psikotes anak Ibu di sekolah kemarin gitu ya, bahwa dia didiagnosa mengalami disleksia atau kesulitan belajar gitu ya. Mungkin kita bisa terapkan pendekatan yang lebih efektif dulu ke Raja. Kita bisa lihat posisi Raja gitu ya sebagai anak disleksia dari sudut pandang yang lain dulu, daripada kita akhirnya memaksakan keinginan Ibu sendiri gitu ya untuk memasukkan Raja ke les atau kursus tuh. Tapi maksudnya gimana Bu pendekatan yang efektif gitu ya, karena nih ya Bu, misalnya ini punten Bu, bukan saya misalnya ngerasa di sekolah kurang gitu, enggak. Cuma kalau lihat anak-anak tetangga gitu ya Bu, yang ikut les-les kayak Kumon, Ganesha gitu, nah itu mereka lebih cepet Bu cari stungnya gitu, baca, tulis, hitung.
udah hatam lah gitu ya, Iya. udah bisa gitu. Nah saya mikirnya kayaknya Raja juga kalau dikasih les mah bisa gitu Bu, ada perkembangan gitu. Apalagi kalau sama ibu gitu kan, saya takutnya les di luar, oh anaknya nggak nyaman sama coachnya gitu, nggak mau gitu. Kalau sama ibu kan mungkin Rajanya mau gitu. Memang tadi balik lagi bahwa ini merupakan hal yang wajar sekali gitu ya Bu, ngelihat anak takut tertinggal sama orang lain, anak-anak di sana udah bisa ini itu, sedangkan anak kita sendiri belum bisa baca gitu ya. Tapi Ibu, di sini saya lebih menekankan tadi kepada pendekatan efektif. Pendekatan efektif itu seperti apa? Nah, kita coba perhatikan Raja lagi. Kebutuhan Raja itu apa sekarang? Jangan-jangan ketika ibu akhirnya masukkan Raja ke les atau kursus, itu ternyata bukan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Raja sekarang, gitu, oleh anak ibu ya terutama gitu. Nah, jadi kebutuhannya Raja itu apa? Nah, kita bisa lihat dari sekarang nih. Ibu mungkin boleh lihat dulu nih. Saya akan coba contohkan kali ya Bu ya. Nah, ini coba silakan Ibu baca. Gimana baca ibu, ini kebalik ya Bu tulisannya. Jadi ini tuh kalau misalnya Raja baca tulisan tuh kebalik kayak gini. Nah, anak yang diseleksi ya, memang biasanya untuk membaca itu sulit. Kenapa? Karena mereka melihat huruf-huruf itu terbalik-balik. Makanya banyak ya anak-anak itu yang susah membedakan huruf B dan D, huruf P dan Q, huruf-huruf yang sama itu susah dibedakan. Itu kalau misalnya Raja baca huruf M sama W itu nulisnya kebalik. Angka 6 dia 9 6 9 itu juga sama, susah gitu kebalik. Salah lagi. Nah, iya Ibu. Nah, jadi kalau melihat ini ya tadi gitu ya, kalau misalkan Ibu akhirnya tetap memaksakan gitu ya anak Ibu untuk masuk les atau kursus gitu, bisa jadi itu bukan yang Raja butuhkan. Nah, jadi pendekatan yang efektif ya kita akhirnya memaksimalkan proses Raja gitu ya untuk akhirnya terampil dalam membacanya. Karena ketika Raja akhirnya punya keterampilan membaca yang kuat, itu juga akhirnya berpengaruh ke rasa percaya diri di Raja sendiri. Ketika dia udah punya keterampilan membacanya kuat nih, dia kuat banget membacanya, udah bisa banget nih, dia akhirnya juga punya percaya diri. Nah, dan dia juga akhirnya bisa siap untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya, seperti nantinya mungkin Ibu mau memasukkannya ke les apa, kursus apa gitu. Tapi tadi kita coba bangun fondasi keterampilan membaca yang kuat dulu gitu ya. Saya juga sadar gitu ya Bu, kemampuan membaca tuh yang paling penting gitu, fondasi utamanya gitu. Tapi kalau dengan keadaan Raja gitu seperti sekarang, disleksia ya Bu ya tadi ya, itu tuh metodenya harus gimana gitu saya Bu, bingung juga gitu ya. Mungkin Ibu menyarankan saya harus lebih fokus ke bacanya dulu gitu, tapi metodenya sendiri tuh gimana ya Bu kira-kira? Baik, alhamdulillah gitu ya. Untuk metodenya sendiri sebenarnya Bu banyak metode cara cepat agar anak tuh cepat bisa baca, agar anak cepat bisa nangkep huruf-hurufnya gitu ya. Nah, tapi saya bakal menyarankan salah satu metode aja di sini. Namanya metode multisensori Bu. Ibu di sini bisa menggunakan banyak alat-alat di sekitar Ibu gitu ya, yang biasanya dipakai untuk menulis gitu ya. Tapi Ibu juga di sini bisa menggunakan hal-hal lain yang sebenarnya bukan alat tulis gitu. Contohnya Ibu misalkan biasa ya anak-anak masuk ke ada huruf-huruf gitu nih, huruf apa ya, mainan huruf gitu. Mungkin saya contohkan sebentar, saya ambil ya. Nah ini Bu, kayak mainan-mainan seperti ini mungkin bisa dimainkan bareng sama Raja. Nah ya kita bisa akhirnya gunakan hal-hal bermain seperti ini gitu ya. Kalau Ibu di rumah misalkan punyanya kartu, diajaklah kita belajar pakai kartu. Jadi kita nggak hanya berpatok pada buku gitu ya, harus dibaca ini gitu, enggak gitu, karena itu dia mungkin rumit gitu ya bagi dia. Jadi Ibu bisa melatih juga lewat hal-hal yang bisa dia sentuh atau dia gerakkan badannya. Misalkan Ibu juga bisa ngajak dia ke pantai untuk akhirnya belajar nulis-nulis di pasir. Ini huruf B, ini angka 6 gitu. Atau Ibu juga bisa menggunakan lilin-lilin mainan Ibu.
Lain mainan kan warna-warni ya. Iya. Nah ibu bisa misalkan yang biru akhirnya dibuat huruf A, dibentuk huruf M, huruf W kayak gitu. Jadi anak juga kerasa, oh aku bukan lagi mau baca nih gitu. Jadi dia nggak ngerasa lagi rumitnya itu. Jadi ngerasanya, oh aku diajak main sama mama gitu. Gitu. Berarti maksudnya berarti harus fokus ke baca, tapi caranya lewat kayak tadi ya motoriknya, terus visual, audio gitu ya Bu ya. Jadi harus lewat cara lain gitu ya. Kalau Betul. misalnya disuruh langsung baca gitu nggak bisa gitu. Iya. Berarti saya mungkin harus lebih fokus ke bacanya dulu ya. Ke Iya. kemampuan bacanya gitu. Betul ibu. Jadi kita coba gitu ya, kita coba akhirnya perhatikan betul-betul keterampilan remaja dalam membaca dulu gitu ya, membaca gitu. Alhamdulillah jika ibu ini sudah paham dan menerima saran saya gitu ya. Jadi boleh ibu coba dulu, akhirnya dibimbing rajanya untuk belajar menguatkan bacanya. Mungkin kadang sayanya ya dia yang kurang sabar gitu, yang sayanya yang emosian gitu Bu, ngajarinnya gitu Bu, soalnya lama gitu. Cuma ya kedepannya saya bakal berusaha lebih sabar lagi lah gitu ya, harus dikuatin dulu bacanya. Alhamdulillah ya ibu, kalau misalkan ibu akhirnya juga udah mengerti dan akhirnya ya memang kita harus lebih sabar sebagai orang tua gitu ya. Ya jika sudah gitu ya, jika ibu sudah mengerti, sudah paham gitu ya, dan ibu bisa melakukan ini nanti di rumah, kira-kira nih bu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi? Enggak sih Bu, kayaknya udah cukup. Saya udah kebantu banget gitu sama saran Ibu, makasih banyak. Oh iya, sama-sama ibu, terima kasih juga ya ibu udah berkenan untuk datang ke sini. Paling Ibu saya nanti pelajar ini gitu. Takutnya memang nanti menyulitkan Ibu gitu, karena kan dia beda ya sama temen-temennya, maksudnya lebih lambat gitu, Ibu harus nungguin gitu. Saya nitip banget gitu. Kalau ibu nggak apa-apa, kami juga berusaha mengerti gitu ya keadaan Raja, dan kami juga menyesuaikan harus bagaimana gitu ke Raja, apa yang harus kami lakukan ke Raja, kami selalu berusaha menyesuaikan gitu. Jadi jangan khawatir, kondisi dan keadaan Raja di sekolah sudah menjadi tanggung jawab kami. Alhamdulillah Ibu, gurunya bager gitu ya Bu ya.